Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kita lagi kesempatan, yang mana kesempatan ini banyak daripada hamba Allah, bahkan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah taala berikan taufik, dan alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengkaji ilmu yang dibawa oleh orang yang diyakini kita sayang lawan sidin. Kita mengkaji ilmu yang mana orang tersebut akan menjadi sebab nantinya kita selamat di dunia dan di akhirat. Amunnya kita hendak selamat dunia lawan akhirat, itu kada lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengkaji ilmu beliau, mudah-mudahan kita berataan malam hari ini menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu jar Imam Al-Hasanul Basri, apabila ada gambarnya, apabila ada bentuknya, maka jar Imam Al-Hasanul Basri, bagi orang yang ahlillah, maka ilmu itu lebih indah dan lebih bermanfaat daripada matahari. Kalian tahulah matahari lah. Matahari itu kayak apa? Menerangi, kalaulah menerangi seluruh jagat raya, kalaulah sebutin aja matahari, tapi memberikan cahaya di setiap apa yang kena daripada matahari tersebut. Tapi dari Imam Al-Hasan Al-Basri asal tahu bahwasanya ilmu baginda Muhammad itu lebih lagi bermanfaat daripada cahaya matahari. Bahkan namanya dilihat lebih bagus gambarnya daripada gambar matahari dan bulan. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan ilmu ini membawa kita kepada husnul khatimah insyaallah lah. Bujuran toh kadada yang sukses. Kiranya sukses tu amun jamaahnya banyak kah? Kiranya orang yang sukses itu amunnya duitnya banyak kah? Kiranya orang yang sukses itu apabila inya begawi gajinya ganal kah? Kiranya amun orang yang sukses itu amunnya bininya banyak kah? Kiranya orang sukses itu amunnya rumahnya banyak kah? Hartanya banyak kah? Asetnya banyak kah? Followersnya itu bahasa bubuhan YouTuber tuh Pak. Kali benar menyambatnya. Nah itu tadi, banyak itu kah orang yang sukses? Atau jamaahnya jutaan, pian kan usaha macam-macam. Itu yang di luar negeri itu jamaahnya banyak juga, banyak pada kita jamaahnya. Bobohan artis-artis tuh jamaahnya banyak, berarti kada masalah banyaknya. Itu yang maulah kita sukses. Yang maulah kita sukses itu adalah ketika seorang hamba mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami meminta kepada Engkau ya Allah, di dalam rumah Engkau ya Allah, kami takutan ya Allah, takutan benar kalau pina kada sukses, himung dapat gaji, himung apa-apakah misalnya yang berbau dunia, himung, tapi inya kada memikirkan nang kayak apa supaya aku kena husnul khatimah. Salah satunya jar ulama untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, janji Sayyidina Muhammad orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu. Orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu itu matinya dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala berikan jalan mudah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa, ini banyak yang hadir, mudah-mudahan dikabulkan ya Allah. Jangan Engkau matikan ya Allah kecuali orang yang hadir di majelis ini ya Allah, dan orang yang gaib, orang yang kedada ya Allah di majelis ini daripada kampung kami berataan ya Allah, berikan berataan ya Allah kita sukses dengan mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah. Biar nang kayak apa aja sugihnya, tenarnya, pepangkatnya, amunnya matinya su'ul khatimah, la ilah kada nyaman, maka itu bekekalan lagi kena di dalam neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan yang belum dapat hidayah diberikan Allah Ta'ala hidayah, yang belum merasai rasa senangnya kita ini agama Islam ini. Ada juga orang pusang pian, padahal agamanya Islam sudah pusang juga. Orang tuh sudah bisi agama Islam tuh harusnya senang. Banyak orang di dunia ini nang kada diberikan Allah Ta'ala la ilaha illallah, banyak. Tapi kita diberikan Allah Ta'ala Islam.
kada bakalan kita dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Amun seandainya cabur juga kena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam hati kita itu ada kalimat la ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan berataan kita kada merasai yang namanya adab neraka itu insyaallah lah. Qala al-musannif rahimallahu taala, golongan manusia tentang angan-angan. Ini golongan-golongan manusia tentang angan-angan. Inya kenapa garang? Angan-angannya itu naganal benar. Amunnya angan-angannya itu ganal, angan-angannya itu panjang, makanya kada mau berbuat yang baik-baik. Panjang aja lagi umur aku jar. Aku masih anum juga. Mau sekalinya isuk, is dead. Banyaknya orang-orangnya hanya lahir meninggal kan? Tapi alhamdulillah kita diberikan Allah Ta'ala panjang umur. Mudah-mudahan bertahan panjang umur insyaallah lah dalam taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umay bujuran to seandainya, makanya jar Ka'ab, seandainya lah orang pasar itu tahu apa yang turun di majelis ilmu, seandainya orang yang lagi ada di perusahaan-perusahaannya lagi bergelimang dengan harta itu tahu apa yang Allah Ta'ala berikan di majelis ilmu, maka bebuhannya itu akan berbunuh-bunuhan supaya kayak apa? Supaya mendapatkan hadir di dalam majelis ilmu. Berabut-rabutan. Entah lo berabut-rabutan tuh nabak kajal-kajalan sampai hakun berbunuh-bunuhan. Kenapa garang? Karena ketika orang itu meninggal untuk di jalan fisabilillah untuk menuntut ilmu, inya mati dalam keadaan syahid. Itu seandainya tahu. Jadi di kampung sudah banyak aja majelis. Ayo tinggal kita aja lagi menghadiri. Kada uyuh kada kan. Kada uyuh. Nah, apalagi sudah. Kalau pang adalah uyuh lah. Duduk kayak ini ada uyuh lah. Nyaman di dalam rumahnya Allah, kita meminta kepada Allah, kita ingat kepada Allah, memuji Sayyidina Muhammad. Adalah uyuhnya lah. Ada ai pinggang sakit je lah. Kayaknya dibalasakan Allah Ta'ala pin dalam kubur nyaman. Nah, apalagi dalam kubur kada ada lagi sudah kada ada lagi sudah kisah ringkutan awak kada ada lagi sudah. Apalagi kebun surganya Allah mahadang. Nah, bidadari mengurutakan jargon wali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bagi orang yang sukses di dalam dunia untuk menuju akhirat. Ya beramal tadi beramal itulah la ilaha. Kenapa jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ketahuilah bahwasanya mengenai angan-angan ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Masalah angan-angan ini najar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama para nabi dan siddiqin. Siddiqin itu para aulia Allah. Siddiqin itu para aulia Allah maksudnya lah. Mereka sama sekali tidak mempunyai angan-angan. Para nabi dan para aulia Allah tuh ada lagi angan-angannya. Kalau pang aku jar angan-angan aku hendak maulah rumah, aku hendak nukar mobil hanyar, aku hendak berduit banyak, aku hendak punya pangkat, aku hendak ini. Kada ada lagi sudah beban para aulia Allah tuh yang dihandakinya apa? Tuh yang mempunyai dunia dan akhirat. Itu yang dihandakinya. Angan-angannya itu panjang, angan-angannya panjangnya kemana? Oh, aku hendak mencari yang ampun dunia lawan akhirat. Itu aja lagi sudah. La ilaha ini kada ada lagi tidak mempunyai angan-angan. Mereka selalu merenungkan datangnya kematian kepada mereka dan bersiap menghadapinya dengan selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Itu aja lagi sudah yang bebuhannya renungakan kayak apa aku supaya aku kena besangu ketika aku meninggal dunia. Jadi bahasa orang tuh umur tuh kada babau tak timbulnya aja. Kan itu yang dikutani bebuhan para aulia Allah. Kalau pindah kada sampat besangu bangkrut. Pian tulah amunnya tulak kada besangu duit. Kira-kira apa yang pian rasakan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ada lagi yang dipikirkan bebuhannya kecuali kayak apa aku sangu. Nah nang kayak ini yang dicari nah. Majelis nang kayak ini nah. Ya. Nah, kadanya di majelis ulun aja. Tong banyak kayak majelis lain ada Habib Faruk ada, Habib Ibrahim ada, Ustaz Syarwani ada, Ustaz Kaprawi ada, Guru Akli ada, Habib Abdillah ada. Berataan amun yang kada haur datangi. Kenapa garang besangu? Amun kita beramal sorangan ngalih.
Tak hanyar beramal HP berbunyi kusuk kada. HP ini nama halangi orang angan-angan panjang itu salah satunya HP. Apa garang kepanjangan HP itu apa? Harapan palsu. Nah itu tak HP tak itu memutus menghilangkan rasa keharmonisan di dalam rumah. Jujuran toh kada berdustaan. Dahulu lah kada bisa HP di pondok itu nah datang ke rumah rami berkisah lawan abah di pondok kayak ini bahaya kayak ini coba wah ini pian kekanakan pondokan toh kekanakan pondokan apa guru jadinya beli ke rumah pindah kada rami kayak apa kada rami abahnya HP mamanya HP anaknya di dalam kamar HP lalu kada romantis saya lagi sudah gara-gara HP ini kiranya rami kalau lah rami bujur pang rami tapi akhirnya sakit akhirnya kada rami akhirnya menghilangkan keharmonisan di dalam rumah bahkan gara-gara HP itu terputus silaturahmi padahal ya tadi harapan palsu aja tadi nah lah ilah itu yang mengolah orang itu angan-angan melihat HP nang kayak orang main apa tuh lah apa main bahari kau malah ingat lah nang kayak ular tangga tuh apa ngarannya monopoli ingatkah bahari main monopoli ada lagi ini ada HP sudah ada harapan ada lagi nang itu tuh angan-angan panjang tuh tak keceklotok keluar misalnya dapat bangunan kanal ditukari kawan ukar bangunan bungulinya ya angan-angan tuh deh kau nukar mobil pulang lah itu monopoli ingat mana bahari 4 juga main bahari ke kawanan SD kawan nukar macam-macam kawan nukar negara lagi iya kan duitnya duit palsu pulang nah itu dunia tuh kayak itu tuh palsu aja berataan harapan palsu udah deh la ilaha yang senjata dunia paling hebat untuk saat ini masuk ke dalam jiwa raga otak itu HP makanya orang luar negeri itu ketika bapak berceramah di hadapan Habib Umar pian tahulah jar bebuhan kami ini di daerah di luar negeri itu kebanyakannya itu kada tapi banyak juga memakai yang kayak itu kenapa garang ini untuk menghancurkan akidah orang Islam itu bebuhan Gharbi bebuhan Amerika sana meneliti bebuhan Islam di sana bahwasanya senjata bebuhannya itu merasuki otak-otak tuh jadi dimasukinya maksiat dimasukinya yang nyaman-nyaman dimasukinya yang bagus-bagus angan-angannya banyak karena wani lawan kuitan wani lawan orang tuha yang lebih tuha daripada beradab lawan orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disadangnya ya amunnya main HP kenapa apa tapi di apa dijadikan HP itu nang kayak ini nang kayak ini nah tempatnya nah ini amun diandaki khamar bahaya tapi amun diandaki jus jeruk nyaman artinya bermanfaat kalau lah bermanfaat jangan sampai HP itu setiap hari jangan sampai pian kada melihat di sana memandang wajah waliullah mungkin dengan berkat pian memandang wajah waliullah ketika di dalam HP itu menghilangkan berataan dosa pian ketika memakai HP punya kau dengarakan nasihat-nasihat di HP itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang kita memakai HP ya mudah-mudahan kita terjaga keluarga kita anak-anak kita berataan lah ini takutannya bebuhan para aulia nih para ambia nih para aulia Napa pulang jar menjauhi urusan-urusan dunia seluruhnya kecuali yang bersifat darurat mengenai diri mereka atau orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Dalam hal ini mereka menuju kepada Allah dan negeri akhirat mereka telah mencapai tingkatan sedemikian tingginya hingga seandainya dikatakan kepada salah seorang dari mereka besok engkau akan mati, niscaya ia tidak mendapatkan tempat untuk menambah lagi amal baiknya. Ini tuh orang-orangnya urusannya taat aja lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Pian tahu dikisahkan di dalam kitab Kalam Al-Habib Ahmad As-Seggaf yang dinukil di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Jadi itu ada ngarannya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Wali ngaran sin Fathu bin Sakhraf.
Fatah bin Sakhraf. Jadi diceritakan beliau itu menangis selama menangis air mata. Kita pernah menangis lah, pernah. Guru aja pas menatak apa? Menatak bawang. Pernah ya belum menangis ya, menatak bawang. Pernah juga menangis takapit betis. Nah, yang menangis tuh kita tuh. Ini Fatah bin Sakhraf ini Al-Imam Al-Arif Billah Al-Wali menangis guru berapa tahun? Menangis nih banyu mata 20 tahun menangis. Menangis nih. Imbah tuh pulang 20 tahun lagi bertambah. Menangisnya apa? Bercampur lawan darah. Memang kita kan ada suah lalu menangis lah. La ilaha illallah. Menangis nih. Halus harta keluar. Ini jin kenapa Pak? Ini sekedar, ini namanya kita bujur takutan oleh Allah ketika kita nangis. Lalu nih banyu mata sekedar nangkaya lalat setetes saja. Itu amunnya bujur-bujur takutan lawan Allah, maka itu akan memadamkan api neraka yang cagaran kita masuki. Jadi Fatah bin Sakhraf tadi 20 tahun menangis, berarti 40 tahun menangis saja gawiannya. Kenapa garang meninggal dunia? Imbah tuh ada yang melihat daripada hamba Allah, inya dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Kalam Al-Habib Ahmad As-Segaf yang dinukil dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Lalu jalla Allah taala, ya abdi Fatah, wahai hambaku Fatah bin Sakhraf, kenapa jadi ikam 20 tahun menangis? Ulun ya Allah takutan kalau pina nih amalan ulun yang pian wajibakan lawan ulun kada sempurna mengerjakannya, makanya ulun menangis. Ini kita 4 rakaat tadi sehari kada ingat lawan Allah, itu juga kada ada menangisnya apa? Pas Indonesia kalah. Nah ya apa kisahnya? Maamuk berpecah-pecah. Itu nah ketika kewajiban itu nah. Enggak ada melarang juga Bang lah. Kayaknya hubbul watan minal iman dia. Nah iya ja. Tapi kada seitunya. Kalah biasa ya, untung juga kalah di final hebat juga berarti. Alhamdulillah. Untung kada mulai pemulaan kalah. Jaruknya untung kada 100-0. Untung kada 100-0. Itu baru sumpan benar. Ini hanya 4. Biasa itu. La ilaha illallah. Itu ulun menangis wahai Allah ketika ulun takutan kalau pina ulun kada sempurna mengajarkan apa yang pin wajib akan lawan ulun daripada sembahyang, puasa, haji, menuntut ilmu dan yang lain-lain. Nah, hamba bang jalla Allah 20 tahunnya lagi pengen menangis darah tuh kenapa? Ulun menangis ya Allah 20 tahun nih menangis darah. Ulun takutan kalau pina 20 tahun yang menangis banyu mata tadi pian gede terima nangis ulun, makanya ulun menangis darah pulang. Kayak apa? 20 tahunnya menangis darah kenapa? Ulun takutan wahai Allah pian gede terima nangis ulun yang ulun menangis dengan air mata ya Allah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu takutannya bebuhannya orang kayak itu adalah angan-angan lagi lah. Kalau angan-angannya hendak bertambah pulang, hendak bertambah pulang, aset hendak bertambah pulang, harta hendak bertambah pulang, rumah cukup aja merasa cukup selesai sugihan. Orang sugih itu orang yang merasa cukup. Kayak apa supaya inya tuh kawa sampai kepada itu, sampai kepada takutan oleh Allah. Di mana garang timbulnya rasa takutan oleh Allah? Yang pertama berdasarkan ilmu. Ilmu itu melahirkan kena ma'rifah, kenal pian. Dari ma'rifah itu akan lahir kena rasa takutan. Sekedar apa kita kenal, maka itu juga kita takutan. Amunnya sudah takutan itu sekedar kita takutan, maka timbul rasa sifat haya, malu lawan Allah. Dari sifat haya, dari sifat pemalu ini lalu timbul kena rasa mahabbah kepada Allah yang sangat luar biasa. La ilaha, amunnya sudah mahabbah kepada Allah, makanya jar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mewasiati Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafidh, al-muhib la yat'ab. Orang yang sudah jatuh cinta itu kada ada lagi wahai Umar keuyuhan. Habib Umar itu berarti kayak apa pian uyuhnya.
Amun ulun lah di sini 11 majelis. Sidin mungkin sehari itu ada berapa majelis, amunnya sebulan itu bisa puluhan, bisa 40-an majelisnya. Itu belum lagi kena sidin mahadiri ceramah, belum lagi sidin mengajar setiap subuh asar mengajar, belum lagi kena sidin berjalan mulai rumah jenazah sampai ke penyembahyangan bahanu sidin berjalan, belum lagi sidin keluar negeri, belum lagi sidin ibadah sidin malam melawan Allah tahajud, belum lagi nangis sidin. Ulun tuh menyaksikan nangis sidin tuh ketika Ramadan tuh ulun yang mengikuti kunci itu amunnya ulun berasih keluar sidin tuh biasanya nih tisu ini basah, ada mungkin apa? Ada baju di dalam kededa. Itu tisu apa? Garang tisu bekas sidin menangis. Nah, lalu ada yang takut gak? Pian kada uyuh kabeh, guring sidin tuh nang kaidanya pas ngono. Karena guring kita bangun, dari kana ngaji, pulang sidin kana mengajar. Uyuhnya tuh kededa apa? Kenapa garang? Al muhib la yat'am. Orang yang jatuh cinta tuh kada uyuh ya sidin. Pian tuh jatuh cinta lawan orang. Jatuh cinta pada orang tuh baik benar, jar orang tuh saking baiknya orang ikam aku bari duit 1 triliun asal ikam berjalan mulai sini ke Banjar bujuran toh pengen berjalan toh. Itu banyak kalau lah orang cinta lawan abah guru dari Sampit berjalan ke Sekom. Itu kenapa garang itu? Nya merasa uyuh kah? Kenapa garang? Apa garang yang membawanya itu? Cinta. Habib tuh kayak itu. Jadi amun orang masih merasa uyuh, berarti belum cinta lagi ngarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan dijadikan Allah taala hamba-hamba Allah yang bujur-bujur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan rasa takut itu dasarnya dari apa tadi? Daripada ilmu menghasilkan ma'rifah, kenal menghasilkan takut menghasilkan apa? Menghasilkan sifat pemalu menghasilkan mahabbah, menghasilkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim saking takutannya lawan Allah ketika sidin berbuat yang kesalahannya itu sebenarnya kada salah men para nabi itu, tapi gara-gara itu sidin nih hati sidin itu menggelegar. Nih kedengaran menggelegar hati sidin itu sampai berapa 1600 meter kedengaran. Saking nih orang mendengar nih rasa takutan sidin dalam hati. Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Qarhi, imam besar waliullah Ma'ruf Al-Qarhi, bangun guring. Tak sidin guring kalau gurulah guring. Bangun esoknya napa? Langsung mencapai ke muhasidin. Tuh bagus tuh nang kayak itu tak. Kita bersyukur kepada Allah. Ini Ma'ruf Al-Qarhi kelas beliau ini sudah pangkatnya tinggi di sisi Allah. Orangnya alim, orangnya wali, orangnya wara', orangnya zuhud dalam dunia. Tetap aja takutan lawan Allah. Kenapa garang jadi kita ini kada takutan? Tanda-tanda orang takutan tuh ada. Apa? Paling kada berbuat maksiat. Itu tandanya tak. Kepada aja takutan lawan Allah tapi masih berbuat maksiat, belum lagi. Bapak ada takutan lawan Allah tapi masih kada menggawi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi. Tuh Ma'ruf Al-Qarhi kelas beliau pas bangun guring, ya Allah. Nah jadi Bapak make up kah? Kada make up aksiden. Nah jadi langsung alhamdulillahilladzi lam yaj'al surati suratal kalb wal khinzir min su'i adabi ma Allah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah muha ulun kada pian rubah jadi anjing lawan babi ya Allah. Kenapa garang ya Allah? Karena ulun ini kurang adab lawan pian ya Allah. Itu orangnya kenapa garang timbul nang itu kenal lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kada takutan lagi sudahnya biar isuk ikam meninggal kada takutan lagi. Napa? Karena ini yang digawinya taat aja lawan Allah subhanahu wa taala. Karena sudah mencapai puncaknya, begitu pula ia tidak
menemukan sesuatu yang harus ditinggalkannya karena telah meninggalkan segala sesuatu yang ia tidak suka mati dalam keadaan sedang melakukan sesuatu yang harus ditinggalkannya. Maksudnya apa? Ini sudah meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Seandainya pada karena orang tuh isuk jika meninggalnya kada takutan lagi sudah. Kenapa? Karena ini kada pernah menggawi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal itu dengan bersabda, "Walladzi nafsi biyadi ma rafa'tu qadami fadanantu anni ad'uha hatta ughad wa la rafa'tu luqmatan fadanantu anni usibuha hatta ughassa biha minal maut." Al-hadis artinya, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah ku angkat kedua kakiku melainkan aku mengira akan mati sebelum meletakkannya. Nih berjalan. Aku kada merasa aja sidin nih ketika aku hendak mengangkat batis nih berjalan. Saking takutannya tuh Sayyidina Muhammad. Belum tentu aja sidin aku hendak melangkah nih aku ada umur lagi. Nah itu tuh Sayyidina Muhammad tuh. Dan tidaklah aku mengangkat sesuap makanan nih, hendak mengangkat sesuap makanan nih, melainkan aku mengira akan mati tersedak dengan sebabnya sebelum menelannya. Nih ketika menyuap nih artinya ingat Sayyidina Muhammad itu ingat terus lawan Allah. Nah ketika menyuap makanan nih, jadi aku takutan kalau pina belum sampai lagi aku kau mengunyah Allah Ta'ala mencabut nyawaku. Kesadakan karena kesadakan tersedak tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak bertayamum, kemudian dikatakan kepadanya bahwa ada asar di dekat situ, ada air di dekat situ. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa mencapainya. Aku kada tahu jadi aku bertayamum nih. Oh di sana ada banyu. Kalau pina pas aku hendak ke sana, Allah Taala mencabut nyawaku jadi Sayyidina Muhammad. Itu takutannya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketujuh mengucapkan la ilaha illallah, maka jar Sayyidina Muhammad, maka inya kada akan aku beri takutan di dalam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk ahli la ilaha illallah lah. Dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka aku kada beri inya takutan di padang mahsyar jar Allah Ta'ala. Seakan-akan jar Sayyidina Muhammad, aku memandang di padang mahsyar inya ketika bangun daripada kubur nih, inya menyapu ini menyapu apa nih, menyapu tanah. Kada takutan kadanya kalau kada nih disapunya tanah nih. Batu apa yang diucapkannya dalam Al-Quran? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Itu karena perkataan bebuhannya itu bagi siapa? Bagi mereka yang awalnya itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Siapa yang ketujuh mengucapkan la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan beri cahaya di dalam hatinya supaya takutan lawan orang yang di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi amun orang itu ahli la ilaha illallah, maka orang itu kada bakalan inya takutan kena di dunia, dalam kubur, dan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bertahan menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, giring kita mengucapkan dengan hati yang hadir, dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan diampuni dosa kita 4.000 malam hari ini. Ini setiap majelis kita mengucapkan la ilaha illallah dengan melantangkan suara. Jangan sampai kalah suara lawan suara itu apa? Suara pendukung itu. Kalau pindah tersinggung, ulun kata juga lah guru ajar. Nah, nyaring badan kalau lah bergetar nih anunya nih. Kita getarakan juga kampung kita dengan apa garang? Dengan la ilaha illallah. Ulun doakan siapa yang nyaring mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum ulun mendoakan sudah Sayyidina Muhammad mendoakan, ya mudah-mudahan pian jadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapa yang nyaring jangan kena disuruh mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak guring dah, nak napa kisahnya? Jurang nyaringi jurang supaya napa nih? Kita berubut dosa berataan 4.000 dosa diampuni itu dalam kitab. Ada sembarangan gada.
Amunnya bujur dikabulkan oleh Allah, maka la ilaha illallah pian itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan lebih berat lagi daripada berataan nih apa yang pian gawi daripada dosa. Kena ada hari kiamat wazan itu menjadi berat dengan berkat la ilaha illallah. Ayo guncangkan arash malam ini di Masjid An-Nur di kampung kita. Itu dalam riwayat arash itu bergoncang dan bergetar ketika mendengar kalimat la ilaha illallah, apalagi serempak mengucapkannya apa bergetar badan di arash. Ya uskun ya Allah, berdiam ikam arash. Ya Allah ampuni dosa bebuhannya dulu ya Allah. Yang telah lalu ya Allah ampuni dosa bebuhannya ya Allah. Yang mudah-mudahan kita diampuni dosa kita berataan, nyaringi berataan, gemaakan. Rancak sudah suara ini menyakitkan Sayyidina Muhammad dengan apa-apa kah? Maka benyaring nangis Sayyidina Muhammad. Ayo kita himungakan malam ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami berada dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. أوصل ذلك ثواب هذه الليلة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى واسع الكرم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun minta ampun, minta halal hendak bahancap setumat karena ada acara di Pondok Babu Salam. Esok insyaallah majelis di As-Sadiqin, dan malam Kamis insyaallah di rumah ulun baca sifat 20 insyaallah.